Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Pembahasan tentang teks deskripsi. 1. Ciri-ciri. 2. Tujuan. 3. Jenis. 4. Struktur teks deskripsi. Kita lihat, berdasarkan gambar yang ada, kita akan menulis sesuatu. Kita lihat, Malioboro. Siapa sih orang Indonesia, khususnya orang Jogja, yang tidak kenal dengan Malioboro? Malioboro sering disebut sebagai pusat wisata kota Jogja. Malioboro merupakan sebuah jalan yang ada di pusat kota Jogja. Meskipun hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi, sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal ataupun mancanegara, serta memiliki sangat banyak arti kehidupan. Karena di sepanjang jalan Malioboro banyak sekali berbagai macam tempat wisata yang bersejarah yang dapat dikunjungi para wisatawan. Mulai dari Keraton Jogja, Titik Nol, serta pasar tradisional Bringharjo. Oleh karena itu, Jalan Malioboro menjadi salah satu jalan utama yang ada di kota Jogja. Terdapat berbagai macam mal, toko tua, hotel, dan beberapa kantor dinas yang ada di pinggiran Jalan Malioboro. Berdasarkan teks tadi, kita lihat, itu adalah teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang memberikan gambaran suatu objek tempat atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Kita lihat ciri-ciri. 1. Menjabarkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. 2. Penggambaran dilakukan secara jelas, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. 3. Memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Banyak ditemukan frase atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Dan yang terakhir, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Baik, langkah-langkah dalam teks deskripsi menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Ingat, tema bukan judul. 2. Menentukan tujuan, mendeskripsikan objek tersebut. 3. Mengamati secara langsung. 4. Kumpulkan data dan informasi. 5. Buat kerangka karangan dari data-data yang telah terkumpul. 6. Kembangkan kerangka menjadi sebuah teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi. Ada teks deskripsi subjektif, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi spasial. Kita lihat contoh teks deskripsi subjektif. Berdasarkan data yang ada, informasi yang ada, bahkan pengamatan secara langsung, terciptalah teks deskripsi subjektif. Di sini teks deskripsi objektif yang diambil berdasarkan pengamatan langsung,
data-data dan informasi yang ada. Terakhir, contoh teks deskripsi spasial. Kita lihat, ini berdasarkan pengamatan informasi yang ada. Terciptalah teks deskripsi spasial. Kita lihat, ini berdasarkan analisis teks deskripsi. Ada identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau penutup. Kita lihat, identifikasi. Di dalamnya, identifikasi objek yang dideskripsikan. Di sana terlihat yang dideskripsikan adalah sebuah bus. Ciri umum berhubungan dengan objek, tetapi bukan ciri bagian atau spesifik dari objek. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi perbagian dari bus. Kita lihat bodinya seperti apa, bannya, jendelanya, kacanya, pintu supir, pintu untuk penumpang, kursinya, selimut, dan bantalnya. Ini adalah bagian dari bus. Masuk ke dalam deskripsi bagian. Dan yang terakhir, simpulan atau penutup. Ini adalah kesan umum tentang bus itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.